Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Al-Basila Torik Ilma. Kami dari kelompok 6 akan membawakan MSQ tentang subjek pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dan kami hormati Ibu Nur Saidah yang arif dan bijaksana. Semoga selalu mendapatkan berkah, dilancarkan dalam beribadah dan dalam melaksanakan tugas selalu amanah. Serta teman-teman yang saya cintai tanpa terkecuali, yang hatinya selalu pura-pura tegar padahal ambyar, yang wajahnya selalu cerah dan bersinar, dan semoga segera mendapatkan seseorang yang nantinya akan selalu memberikan kabar. Amin Allahumma amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, sehat walafiat, tanpa cacat, iman dan Islam masih melekat, dan yang pastinya terhindar dari godaan setan yang laknat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama kita, bedanya cuma sedikit. Kalau Rasul sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Rasul sedikit berbicara, kalau kita sedikit-dikit berbicara. Kalau Rasul sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Dan semoga kita semua mendapatkan pengakuan dari Rasul dan mendapatkan syafaatnya kelak di alam kubur. Amin Allahumma. Hadirin wal hadiroh rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syahril Quran dengan tema subjek pendidikan dan karakteristik subjek pendidikan menurut perspektif Al-Quran. Subjek pendidikan adalah orang ataupun kelompok ataupun orang yang ahli dalam bidangnya, kemudian menyampaikan ilmunya kepada objek pendidikan. Dengan kata lain, subjek pendidikan itu adalah guru. Subjek pendidikan yang pertama adalah orang tua. Hal ini akan dijelaskan pada Quran Surat Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar." Dalam tafsir fi Dilalil Quran, Sayyid Qutb menjelaskan bahwasanya Luqman Al-Hakim mengarahkan kepada anaknya dengan nasihat-nasihat yang mengandung penuh dengan hikmah kebijaksanaan.
kebijaksanaan orang tua terhadap anak-anaknya, yakni memberi keteladanan bagi anak-anaknya. Perkara tauhid adalah hal yang wajib bagi orang tua yang harus ditanamkan di dalam diri anaknya. Oleh karena itu, wahai calon ibu dan calon bapak, ingat-ingat, besok kamu wajib menanamkan ke diri anaknya itu sebelum mempelajari ilmu yang lain. Oke? Subjek pendidikan yang kedua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini terdapat pada Quran Surat An-Nahl ayat 43 dan 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan kami tidak mengetahui sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Dzikr, Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Dia telah menurunkan Al-Quran kepada Rasul kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar beliau memberikan penjelasan kepada umat manusia tentang apa yang telah diturunkan kepada mereka. Baik perintah yang harus dilaksanakan, larangan yang harus ditinggalkan, segala sesuatu yang harus diperhatikan, dan kisah umat terdahulu yang dijadikan suri tauladan dalam menempuh kehidupan. Dan adapun subjek pendidikan yang ketiga sudah diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Kahfi ayat 66. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Dan adapun penjelasan mengenai subjek pendidikan surat Al-Kahfi ayat 66, bahwasanya subjek pendidikannya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Akan tetapi ayat ini lebih menekankan bahwasanya Nabi Musa itu memiliki kaum dan kemudian berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam.
tidak meminta untuk diajar, akan tetapi beliau meminta, bolehkah aku mengikutimu, hai orang alim, yakni Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa menamakan pendidikannya ini untuk dirinya sendiri kepada Nabi Khidir, yakni dengan metode ittabi atau tabi atau ikut, yakni mengikuti orang alim. مستوي الكلام فقررت لساني أن أسكت من الكلام شوقي إليك فوق من حسها حتى أقوى من علم أثارها بصوت في ذكر العبارة عما لأنك قريبا مني حبي لا لماذا ولا كيف لم أحتسب أشتكي إليك ما وجدت سبب فروح قلبي إلا بك ما وجدت موجود إلا لك إن في حبي لقد مات كل سبب أشتكي إليك ما وجدت سبب فروح قلبي إلا بك ما وجدت موجودي إلا لك إن في حبي لقد مات كل الإرضاء Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umdika an majmu'iha bi bayani dhukain wa hirsin wa wibarin wa bulghatin wa irsyadhi ustadzin wa tuli zamani. Dan adapun kesimpulan musabaqah Syahril Quran pada hari ini adalah yang pertama. Orang tua merupakan subjek pendidikan yang pertama bagi anak-anaknya. Maka dari itu tanamkanlah nilai-nilai tauhid, kemudian disusul dengan nilai-nilai yang lain. Dan yang kedua, wajib bagi kita apabila kita kepo terhadap suatu ilmu, baik agama, hukum, kita wajib bertanya kepada pakarnya, bertanya kepada kiai, bertanya pada siapapun yang paham terhadap ilmu tersebut. Yang ketiga, metode belajar itu banyak seperti halnya dicontohkan Nabi Musa alaihissalam, yaitu tabi' atau ikut. Dengan ikut kepada orang alim atau orang yang ahli dalam bidangnya, ilmu kita akan berkembang secara langsung dan tidak sadar. Menjadi subjek pendidikan atau nama lainnya adalah guru, merupakan tugas dan profesi yang sangat mulia. Akan tetapi di era sekarang ini banyak guru yang hanya mentransfer ilmu tanpa membekas di dalam jiwa peserta didik. Sangat miris, tidak peka terhadap peserta didik, mencemooh omongan peserta didik. Sangat-sangat astagfirullahaladzim. Lantas mau dibawa kemana pendidikan Islam ini? Mati saja. Ya Allah. Maka dari itu kelompok kami hanya bisa menjelaskan sedikit saja
menjadi subjek pendidikan itu yang baik menurut Al-Quran, yaitu surat An-Najm ayat 5 dan ayat 6. Bahwasanya pertama, menjadi subjek pendidikan itu hendaknya memiliki fisik dan psikis yang bagus, dapat memecahkan suatu permasalahan baik dirinya maupun bagi orang lain. Kemudian yang kedua, memiliki akal yang cerdas. Tidak hanya cerdas di dalam bidangnya sendiri, akan tetapi dapat membaca hati peserta didik, dapat membaca psikolog peserta didik, kejiwaannya itu bagaimana. Kemudian yang terakhir, yaitu subjek pendidikan tidak boleh melebih-lebihkan yang ada di dalam dirinya. Dengan kata lain, subjek pendidikan atau guru tidak boleh sombong terhadap ilmu yang dimilikinya. Dengan begitu, insya Allah dengan keikhlasan, pendidikan kita akan berkembang dengan perlahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dunia ini berkembang sesuai zamannya. Banyak peranan manusia yang sudah digantikan oleh teknologi. Akan tetapi ada satu yang tidak bisa digantikan, yakni guru. Terima kasih sudah menjadi guru bagiku, bagimu, bagi anak-anakmu, dan bagi kita semuanya. Cukup sekian Syahrul Quran yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan yang memberatkan hati para hadirin sekalian. Sebelum saya tutup Syahrul Quran ini, saya ada sedikit pantun. Nelayan berlayar di atas kapal, dari petang hingga pagi. Dengan berat hati saya ucapkan selamat tinggal, semoga kita dapat berjumpa kembali. Dari Turki, masak kebab dicampur sayur dengan tomat. Cari ilmu harus beradab, dengan guru harus hormat. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.